Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya kembali di mata kuliah pengelolaan tanaman tebu. Dan minggu kemarin kita sudah melakukan UTS dan kita melanjutkan lagi ke materi budidaya tanaman tebu lahan kering atau penyiapan lahan ya. Nah, sebelum kita memasuki materi, jadi dalam pengolahan lahan kering atau persiapan lahan kering itu terdapat skema dalam budidaya tanaman tebu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu plant can, kedua adalah ratoon can ya. Jadi dalam plant can itu tahapannya meliputi penyiapan lahan, pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, processing sampai pembersihan lahan. Dan processing ini meliputi tebang angkut, yang mutu tebang juga sampai dengan selesai. Kemudian yang kedua adalah ratoon can. Nah, dalam ratoon can itu persiapannya adalah subsoiler, pengeprasan, pemeliharaan, pemanenan, dan batang tebu, terus tebang angkut, kemudian sampai ke mutu tebang. Nah, perbedaannya jika plant can kita mengadakan penanaman, tapi kalau misalnya ratoon itu kita tidak melakukan penanaman, tapi kita melakukan namanya pengeprasan. Biasanya kalau ratoon can di dalam perusahaan gula atau tebu itu dilakukan maksimal itu 5 kali, 4 sampai 5 kali. Nah, dalam penyiapan lahan atau pembukaan lahan itu terdiri dari land clearing, land forming, land preparation, dan jaringan jalan atau tata letak kebun. Nah, biasanya pembukaan lahan dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar. Di antaranya adalah hutan tropika atau hutan tropis, kedua adalah padang alang-alang. Biasanya di lahan perkebunan terdiri dari dua itu. Kemudian penyiapan lahan di hutan tropika itu meliputi land clearing, land forming, dan land preparation. Nah, seperti ini. Yang pertama adalah underbrushing, itu kegiatan penebasan semak belukar ya. Kemudian filling atau penumbangan, itu kegiatan penumbangan atau merobohkan pohon dalam hutan. Kemudian peeling atau penumpukan, itu kegiatan mengumpulkan dan menumpuk pohon-pohon yang sudah ditumbangkan. Dan terakhir adalah burning atau pembakaran, kegiatan membakar ranting-ranting yang telah dirumpuk. Nah, sebenarnya kalau dalam kelestarian lingkungan burning itu dilarang ya, tapi kalau dituntut waktu yang cepat maka kegiatan ini harus dilakukan. Nah, apa itu land forming? Nah, land forming itu adalah kegiatan gusur timbun ya, untuk membentuk permukaan supaya rata. Kemudian dilanjutkan dengan land preparation, yaitu kegiatan akhir untuk menghancurkan atau membenamkan sisa-sisa tumbuhan ke dalam tanah sehingga tercipta kondisi tanah yang siap ditanami, dan juga untuk mengumpulkan bahan organik di lahan tersebut. Nah, kedua, penyiapan lahan alang-alang. Kalau tadi kita di lahan hutan, sekarang di lahan alang-alang yang tidak ada hutannya. Biasanya dia lebih mudah dibandingkan yang lahan hutan, meliputi bajak 1, garu 1, bajak 2, garu 2, dan penanaman LCC. Kenapa bajak dan garu yang dilakukan 2 kali? Untuk lebih menghaluskan lahan. Kemudian penanaman LCC diharapkan untuk LCC dalam menambah unsur N ya. Nah, kemudian dilanjutkan jaringan jalan dan tata letak atau layout kebun. Nah, pada perkebunan tebu itu jalan merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan ya. Jalan yang bagus dan baik akan memudahkan pengawasan, transportasi, sarana produksi angkut untuk ke pabrik. Kemudian dilanjutkan dengan jalan utama. Nah, setelah pembukaan selesai, maka kegiatan yang selanjutnya adalah pembuatan jalan utama. Nah, jalan utama itu biasanya
memiliki ukuran atau menurut ya, itu memiliki ukuran lebar antara 20 sampai 30 meter. Yang biasa di perkebunan tebu pasti tahu jalan utama atau itu seperti apa ya. Nah, ini biasanya jalannya harus sedikit bagus ya, karena ini adalah jalan utama untuk sarana transportasi masuk ke pabrik maupun keluar dari lahan tebu ya. Nah, jalan dapat dilalui dengan mudah pada segala cuaca. Kemudian jalan dibuat agak cembung supaya drainase pinggir cukup untuk mengatur hujan agar tidak terjadi genangan ya. Kemudian pemeliharaan dan upgrading secara intensif. Nah, kedua ada jalan sekunder. Nah, jalan sekunder itu bisa disebut jalan produksi ya. Nah, dia ukurannya lebih kecil dibandingkan jalan utama atau main road. Kalau secondary road ini ukurannya 12 meter ya. Nah, fungsi jalan sekunder adalah sebagai jalan pengumpul utama atau collector road atau tebang angkut ya, bisa. Kemudian pemeliharaan juga harus dilakukan secara intensif. Kemudian jalan berikutnya itu jalan kebun atau infield road. Nah, ini lebih kecil dibandingkan dengan main road dan secondary road. Biasanya ukurannya 6-7 meter, tapi ada yang memakai 8 meter juga ada, tergantung kebijakan dari masing-masing tiap perusahaan. Nah, harus mempunyai drainase pinggir yang cukup untuk mengatur air jatuh di badan jalan. Kemudian jalan kebun membatasi antar blok kebun, dan pemeliharaan dilakukan secara intensif juga. Jadi biasanya jalan kebun ini juga membatasi antara kebun satu dan kebun yang lainnya atau blok ya sini. Nah, kemudian tata kebun. Nah, tata kebun berdasarkan peta lokasi dan peta topografi yang mendekati akurat. Nah, peta lokasi harus dapat menggambarkan secara tepat posisi dan sebaran sungai, lebung, aliran air ya, atau unsur-unsur lain yang mendukung. Artinya harus disesuaikan juga dengan, karena tebu itu juga membutuhkan air yang banyak di fase awal ya, maka tata letak lebung atau irigasi itu sangat signifikan sekali mempengaruhi dari budidaya tebu itu sendiri. Kemudian peta topografi harus memuat informasi tentang jenis tanah, iklim ya. Iklim itu curah hujan ya, karena hujan atau irigasi itu sangat krusial sekali untuk tanaman tebu di fase-fase awal penanaman, dan juga vegetasinya apa yang terdapat pada daerah tersebut. Nah, langkah dalam menetapkan tata letak kebun itu membuat garis jalan utama pada peta lokasi yang telah tersedia. Nah, garis jalan utama ini dibuat lurus dan membagi kawasan perkebunan dalam dua bagian yang proporsional ya. Jika lokasi pabrik sudah ditentukan terlebih dahulu, nah berdasarkan survei tersendiri, maka harus garis jalan utama seyogyanya melintasi atau tidak jauh dari lokasi pabrik. Karena ketika kita memanen itu paling tidak jangan sampai tebu itu menginap ya. Jadi setelah ditebang harus segera digiling. Makanya sebisa mungkin pabrik gula itu harus dekat dengan kebun ya. Jadi harus ditentukan terlebih dahulu. Nah, kemudian garis tentatif ini kemudian dikoreksi dengan mempertimbangkan banyaknya sungai atau lebung yang harus dipotong. Nah, kemudian koreksi ini dapat dilakukan dengan menggeser, membelokkan atau mematahkan garis jalan utama yang telah dibuat tadi sampai diperoleh lintasan dengan hambatan terkecil dan biaya paling rendah. Nah, setelah diperoleh garis jalan utama yang akurat, lalu dibuat kuadran-kuadran mewakili luasan 100 hektar pada kedua bagian yang dipisahkan oleh jalan utama tersebut. Nah, setelah itu kuadran-kuadran dibagi ke dalam bentuk dan ukuran peta kebun. Selanjutnya peta kebun dapat dibuat di lapangan. Intinya memetak-metakan kebun di masing-masing afdeling sebenarnya ini ya. Nah, berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat peta kebun. Nah, yang pertama, peta kebun tidak perlu dipaksakan berbentuk segi empat ya. Kalau kita lihat lahan itu biasanya kita harus
lahan segi 4 ya, tapi ternyata di prakteknya nggak harus seperti itu. Kita banyak pertimbangannya ya. Kemudian ukuran luas petak tidak boleh kurang dari 4 hektar kecuali tidak ada pilihan lain, misalnya dekat dengan sungai atau lebung ya, atau daerah atau daerah yang konservasi. Kemudian diusahakan permukaan petak datar ya, karena tebu itu menghendaki kawasan yang datar, tidak menghendaki kawasan yang berlereng ya. Dan sebaiknya lebar petak itu 200 meter dengan tujuan untuk mempermudah tata kerja persiapan penanaman, pemeliharaan, dan panen. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada diskusi bisa ditanyakan dalam komentar di bawah atau bisa kita didiskusikan dalam grup WhatsApp ya. Kurang lebih seperti itu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.